Pemudik mulai memadati pangkalan bus di Kota Makassar menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Bahkan calon penumpang rela menunggu sejak pagi hingga sore demi mendapatkan tiket perjalanan pulang ke kampung halaman. Seperti yang terpantau di pangkalan PO Bus Borlindo di Ruko Hacuce, Jalan Perintis Kemerdekaan Tamalan Raya Makassar ramai dipadati pemudik pada Senin 16 Maret 2026. Petugas tiket bus Berlindo Toding mengatakan pihak manajemen memaksimalkan pelayanan demi kenyamanan dan keselamatan pemudik. Mereka fokus melayani penumpang dari Makassar ke daerah, baik dengan rute langsung maupun transit. Metode pelayanan ini disusun agar seluruh penumpang bisa terangkut dengan aman dan nyaman. Mengenai perbandingan dengan tahun lalu, Toding menyampaikan jumlah pemudik saat ini masih stabil. Bus Berlindo juga telah memperluas rutenya hingga lintas provinsi, meliputi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Rute Makassar hingga Manado dan Gorontalo dijalankan dengan transit melalui Palu. Saat ini, PO Bus Borlindo mengoperasikan total 44 bus. Sebanyak 10 diantaranya merupakan unit baru yang baru didatangkan. Jumlah kru di setiap unit bus Borlindo adalah 4 orang, yaitu 2 driver dan 2 kondektur. Fasilitas yang tersedia di setiap unit bus Borlindo meliputi AC, USB port, charger di tiap kursi, selimut, bantal, gorden, cup holder, cemilan, dan air mineral. Kru bus juga diperhatikan fisiknya agar tetap terima selama perjalanan. Hingga saat ini rata-rata 400 penumpang per hari telah membeli tiket, baik untuk perjalanan dari Makassar ke daerah maupun sebaliknya. Untuk arus balik, program khusus telah dijalankan sejak tanggal 5 Maret dengan 12 unit bus yang didedikasikan untuk melayani perjalanan pulang pemudik. Mayoritas penumpang adalah perantau, meskipun ada juga mahasiswa yang memanfaatkan layanan ini. Pemesanan tiket dapat dilakukan online maupun offline, dan beberapa penumpang bahkan dijemput langsung dari terminal, pelabuhan, hingga bandara. Trainer jadi seperti inilah sorry Pak. Oke, lanjut. Sini Pak ya. Depan Pak supaya ada gambar Pak, biar yang belakang. Oh ya.
Iya, iya. Kalau saya balik sana ya? Rahman, ya mau ke mana ini Pak? Pasangkayu, Pasangkayu. Ini kenapa lebih awal mudik Pak? biar tidak ketinggalan aja sih. Oh, ini kalau ke Pasangkayu ini berapa lama perjalanan Pak? Asing. 18 jam. Ya kita mahasiswa atau perantau Pak? Perantau, Oh dari mana Pak? Balikpapan, Oh Balikpapan. Di sana mahasiswa atau apa Pak? kerja. Pekerja. Jadi ini pertama kalinya pulang kampung Pak? Sudah beberapa kali. Oh jadi setiap hari raya itu pulang kampung. Halo Tribuners, jadi seperti inilah aktivitas dari. Sorry Pak. Oke, lanjut. Izin Pak ya. Halo. Ada 2 tingkat ya. Pihak manajemen Borlindo memaksimalkan pelayanan dengan metode-metode, entah itu kita muat ke daerah langsung balik, karena kita fokus muat dari Makassar ke daerah untuk pelayanannya.
Kalau tahun ini dengan tahun sebelumnya itu bagaimana jumlah pemudik? Apakah mengalami kenaikan atau seperti apa, Pak? Untuk saat ini kondisi total ini masih sebanding. Nah, entah untuk berapa hari ke depan ini kita belum tahu lonjakannya gimana. Kalau rutenya ini, Pak, kemana saja, Pak? Kita PO Borlindo sudah ada perluasan trayek ke lintas 3 provinsi, Tenggara, Utara, Sulawesi Utara, terus Sulawesi Tengah. Jadi ke Tenggara itu ke Kendari sudah ada. Kendari. Yang trayek baru kita rilis. Kemudian untuk ke Manado, lintas Gorontalo, dengan mekanisme kita transit Palu Manado dengan unit Borlindo tetap. Kalau bus Borlindo sendiri berapa jumlahnya nih, Pak? Untuk saat ini yang produktif kita di atas 40 unit kurang lebih. Ada penambahan untuk tahun ini khusus tahun ini, Pak? Kita program ini untuk tahun ini sudah berjalan, ada terakhir yang unit kemarin kita datangkan itu. Setelah ada program kurang lebih 10 unit tambahan untuk ke depan mungkin manajemen sementara ini. Karena kondisi terkait layanan dan keselamatan dari penumpang sendiri, bagaimana bus pihak manajemen sendiri menjaga kenyamanan dan keselamatan penumpang sepanjang perjalanan ini, Pak? Apakah ada fasilitas yang disediakan atau seperti apa, Pak? Ya, tidak. Jadi untuk keselamatan kita maksimalkan mulai dari pembinaan dan arahan ke sopir-sopir untuk prioritas keselamatan. Selanjutnya untuk kebersihan unit kita fokus untuk kenyamanan penumpang. Sementara untuk fasilitas lain yang ada fasilitas rutin unit. Jadi ada selimut. Ini kalau untuk fasilitas yang lainnya belum. Cuma yang kita maksimalkan, kru kita kasih dengan fisik yang kuat dan sering dihimbau untuk tetap mengutamakan keselamatan dalam perjalanan. Nah, sejauh ini hingga detik ini, Pak, sudah berapa mini mudik yang mendaftarkan diri, Pak? Kita kalau untuk saat ini karena porsi arus baliknya kita kategorikan di atas tanggal 5 kemarin. Kurang karena kita ada ke daerah, kemudian terkhusus yang unit ada program arus baliknya Pelindo, kita cover ada 12 unit. Jadi untuk rata-ratakan itu sudah kita berangkatkan minimal 10.400 ya. Satu kurang lebih itu per harinya. Per harinya 400. Ya. 32 ya, kurang lebih 300 lah per hari. Oh, 300 per hari. Itu kita maksimalkan. Tiap hari ini melayani arus mudik, Kak, dari Borlindo sendiri. Kita kurang, yang pastinya kita sediakan unit itu untuk seluruh rute rutin. Jadi entah itu pemudik yang balik, karena kayaknya kalau untuk arus yang tepatnya mudik itu mungkin di atas tanggal 10 kisarannya. Yang pasti rutin kita buka dan ada peningkatan penumpang itu yang kita anggap mudik. Karena rutinitasnya entah mudik itu kapasitas penumpang memang rata-rata. Kira-kira puncaknya nanti ini di tanggal berapa, Pak? Kalau kondisi pendaftar sesuai dengan permintaan konsumen itu meludaknya di 18-19. Karena kita terakhir berangkatkan kalau memang jadwal sudah fix untuk lebarannya tanggal 20, kita berangkatkan pagi tanggal 19. Antisipasi kemacetan posisi ini. Takbiran. Rute dari mana saja ini yang paling banyak pemudiknya, Pak? Kita lintas Lu Utara, Lu Timur. Oh, Lu, ya. Jadi Lu Raya, Lu Utara, Lu Timur. Oh, itu dari yang Lu Raya ya, itu paling dominan sekarang. Yang dominan. Ya. Cara Toraja, Pak, sedikit ya. Toraja ini. Oh, Toraja biasanya itu kalau Imlek, dia Desember, Natal dan sebagainya. Oh. Kalau untuk posisi sekarang memang yang membludak itu lintas Lu 3 kabupaten, Lu Utara, Lu Raya dan Lu Timur. Kebanyakan itu mahasiswa atau perantau, Pak? Karena kalau kita lihat sistem pembokingan ya itu dominan, artinya 50-50, 50-50 ada lintas ya dominan juga sih, karena kadang ada jemputan pelabuhan, bandara. Karena kita sistem pendaftaran online. Jadi banyak dari perantau. Ya, dominan itu karena keseharian kita lihat ada yang pagi start dari pelabuhan sudah nunggu di sini untuk balik. Cara membeli tiket di bus Borlindo sendiri ada online dan lain sebagainya, Ya, Pak? kita pakai sistem online. Ada offline juga ya, Pak? Ya, ada offline kita buka.
loket standby dari jam 8 sampai jam 8 malam. Oh, 24 Kemudian jam. untuk online-nya itu 24 jam. Oke. Ada car centernya kita untuk bisa via WA. Pak, terakhir Pak, berapa lagi penambahan bus untuk kali ini Pak? Untuk kali ini. Untuk programnya kita belum ini, kalau manajemen untuk penambahan unit untuk program tahun ini kita belum ada ini bocoran dari manajemen. Oke. Cuma Nurse di sini disiapkan selimut, ada juga matras ya, jadi sangat aman lah dan sangat direkomendasikan untuk para pemudik ya. Di soal kenyamanan dan fasilitas yang disediakan oleh bus. Jadi bus yang saya tempati ini adalah bus yang mengarah nantinya ke wilayah Luwu Raya. Fasilitas di Tribunnews. Jadi ada tempat charger juga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.